Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bersatu dalam doa. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau berikan hari yang baru dalam hidup kami di hari ini. Tuhan, kami mau dengar pesan-Mu di pagi hari ini. Menjadi kekuatan, menjadi rema. Karena kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia, yang terus bersama dengan kami dalam kami menjalani hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tipuan cinta. Landasan firman Tuhan diambil dari Markus 10 ayat 1 sampai 9 yang mengatakan perceraian. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan, dan orang banyak datang lagi berkerumun di sekeliling dia. Dan seperti biasa, ia mengajar mereka lagi. Lalu datanglah orang-orang Farisi, dan untuk mencoba Yesus mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Jawabnya kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Lalu kata Yesus kepada mereka, karena kekerasan hatimu lah Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Padahal sejak awal ciptaan, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya lagi kepada Yesus tentang hal itu. Lalu katanya kepada mereka, siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya itu. Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baru-baru ini kita mendengar atau viral bagaimana satu keluarga yang hancur oleh karena perselingkuhan dari suaminya, yaitu Wadison Pasaribu, di mana Wadison membunuh istrinya, Patricia Hombing, dikarenakan dia mencintai wanita lain atau berselingkuh dengan wanita lain. Suatu keluarga yang tadinya begitu indah, dengan dikeranui oleh dua pasang anak, umur 7 tahun dan 5 tahun. Dan keadaan ekonomi yang cukup. Tetapi karena perjinahan, karena perselingkuhan oleh suaminya, yaitu Wadison Pasaribu, akhirnya terjadilah pembunuhan kepada istrinya. Lihat Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Dan sangat jelas dikatakan dalam Markus 10 yang sudah kita baca tadi. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Sangat jelas Tuhan membenci yang namanya perselingkuhan. Tuhan membenci yang namanya perceraian. Tuhan menginginkan keluarga Kristen menjadi keluarga yang utuh, yang tidak dapat dipisahkan oleh siapapun, kecuali oleh kematian. Makanya jika ada seseorang yang meninggalkan pasangannya, jika seseorang yang menceraikan pasangannya demi orang lain, atau bahkan menduakannya, itu merupakan hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dan sudah jelas itu sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan.
Sekali saya bacakan di sini. Siapa saja yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berzina terhadap istrinya. Jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berzina. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan, saya katakan sekali lagi, bagi yang telah berumah tangga, hindarilah keterlibatan pribadi dengan rumah tangga orang lain atau dengan pasangan lain. Hindarilah. Karena disitulah iblis akan siap menelan kita. Akan siap menghancurkan rumah tangga kita. Bukan diri kita sendiri, tapi anak-anak kita juga. Pencuri datang hanya untuk mencuri. Pencuri datang hanya untuk membunuh. Pencuri datang untuk membinasakan. Tetapi Tuhan datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Peganglah Tuhan. Takutlah akan Tuhan dalam hidupmu berumah tangga. Maka engkau akan diberkati Tuhan. Bagi pemuda-pemudi yang sedang atau maupun yang sedang menjalani hubungan, pilihlah untuk menjalani hubungan yang takut akan Tuhan. Hubungan yang dikehendakinya adalah kesetiaan. Hubungan yang dikehendaki Tuhan adalah kekudusan. Ingatlah sekali lagi, iblis akan terus mencari celah bagi setiap anak-anaknya agar jatuh dalam pencobaan dan menjadi bagian dalam dirinya. Waspadalah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, tolong mampukan aku untuk memahami dan memiliki cinta yang sesungguhnya bagi pasanganku. Cinta yang berasal daripada Engkau ya Tuhan. Agar itu tertransfer kepada pasanganku, transfer kepada anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Takut akan Tuhan dalam sebuah hubungan merupakan kunci untuk kita dapat menghindari perselingkuhan. Selamat pagi. Selamat mencintai pasanganmu. Selamat mengasihi dia. Tuhan memberkati. Amin. 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 Amin.